Setelah beberapa hari di Hong Kong, tiba saatnya dari tujuan utama perjalanan kali ini, yaitu pulang ke Indonesia dan mengunjungi keluarga dan teman-teman tercinta. Di Indonesia, kami tidak lama, hanya sekitar 1 minggu. Tidak semua didokumentasikan karena kami memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk melepas kangen. Di video kali ini adalah sepenggal dari kisah selama 1 minggu kami di Indonesia. Turun dari pesawat, lewat imigrasi, dan ambil bagasi, semua prosesnya berjalan lancar, lalu kami pun disambut oleh kemacetan kota Jakarta. Dan tentu saja kalau lagi pulang kampung, yang dipengenin adalah makan makanan khas Indonesia. Selain stay di Jakarta, kami juga waktu itu sempat jalan-jalan sebentar ke Bandung. Kalau ditanya kapan terakhir kali ke Bandung, jujur udah nggak inget ya. Makanya waktu sampai di sana, kita langsung dibawa untuk mencoba kuliner yang terkenal dari Bandung. Waktu itu sempat terkejut juga karena ternyata sekarang Bandung macet ya. Apa mungkin karena memang kita perginya waktu weekend dan pergi ke tempat-tempat yang memang ramai. Dan juga karena panas, akhirnya kita memutuskan untuk makan es krim. Karena sering dengar namanya dan sering lihat berseliweran di sosial media dan juga banyak antriannya, sebenarnya ekspektasinya agak tinggi pada awalnya. Tapi setelah makan, agak bingung juga. Mungkin lidah kita aja kali yang udah beda ya seleranya. Ya, seenggaknya udah pernah nyobain lah. Jadi kalau misalnya lihat, udah nggak penasaran lagi. Waktu itu kita juga punya kesempatan untuk mengunjungi Dusun Bambu yang ada di Bandung. Dusun Bambu ini tempatnya luas, di dalamnya itu terdapat beberapa atraksi dan juga beberapa restoran. Untuk menikmati atraksi yang ada di dalam, kita harus membayar lagi yang terpisah dari tiket masuk yang kita bayar di awal. Tempatnya luas, bersih, dan terawat. Waktu itu kami ke sana hanya melihat-lihat saja. Walaupun tempatnya bersih dan luas, tapi belum ada sistem yang bagus. Jadi waktu kita mau ambil free snack ataupun mau naik shuttle-nya itu harus rebutan siapa cepet dia dapet. Walaupun begitu, ini lumayan juga untuk tempat menghirup udara segar dan melihat hijau-hijau pepohonan. Setelah berjalan-jalan dan melihat-lihat pemandangan serta ambil foto-foto sebentar, kita pun melanjutkan perjalanan. Untuk makan malam, kami menuju ke Kampung Daun, karena memang pengennya makan makanan khas Indonesia. Sampai di sini, saya lumayan terkejut karena tidak mengira kalau tempatnya luas dan besar sekali. Selain tempat makan, di sini juga tersedia air terjun, ada ayunan untuk anak-anak juga. Jadi selama nunggu makanannya matang, bisa jalan-jalan dan ambil foto-foto sebentar. Setelah perut kenyang, kami pun menuju ke tempat bermalam kami. Waktu itu sampai sudah agak malam, dan lobi hotelnya sih tidak terlalu ramai, tapi proses check-in-nya waktu itu lumayan agak lama, nggak tahu kenapa. Sambil menunggu check-in, kita bisa melihat-lihat lobi dan sekitaran hotel dengan instalasi art-nya dan juga lampu-lampunya. Lalu setelah beberapa lama kami pun bisa masuk ke kamar. Kalau sekilas dilihat, hotel ini terlihat mewah dan bagus. Tapi setelah menginap baru terasa kalau hotel ini hanya mengedepankan estetik tapi mengabaikan kualitas. Yang paling terasa adalah kamarnya itu nggak soundproof.
Jadi kita bisa dengar suara klakson telolet bus dari jalan raya, dan tentu saja kalau dari kamar sebelah ya kedengaran suara teriakan anak-anak, bahkan suara dering telepon dari kamar sebelah itu masih kedengar. Dan juga kamar mandi lantai showernya itu licin sekali, bukan tipe yang gampang kering. Walaupun tidur diiringi telolet, tapi kita tidur lumayan nyenyak dan besoknya cuaca cerah. Dan sarapan buffet. Pertama lihat excited karena mereka itu ada banyak jenis. Jadi lumayan mau makanan Indonesia, mau makanan barat, mau yang sehat, mau yang daging, mau yang sayur, buah, sereal, semua tuh ada. Tinggal dipilih aja. Tapi jangan berharap banyak sama rasanya. Yang penting ya kenyang aja sih ini. Tapi sekali lagi ini kan soal selera ya. Mungkin ini lidah saya aja yang kurang cocok dengan makanannya restoran mereka. Stafnya di sini ramah-ramah. Mereka bisa menjawab pertanyaan kita, bisa menunjukkan arah, bisa menjelaskan juga. Lalu sigap juga dalam merespon walaupun prosesnya lama. Maksudnya lama gimana? Ya contohnya aja nih, misalnya kita minta sendok. Mendingan makan pakai tangan aja deh daripada nungguin sendoknya datang, karena sendoknya akan datang setelah piring kita bersih. Tapi overall lumayan kok, enjoy juga sama breakfastnya karena bisa mencoba berbagai jenis makanan khas Indonesia. Setelah sarapan, kita pun jalan-jalan melihat pemandangan dan fasilitas hotelnya. Hotelnya ini memang luas dan beautifully designed. Dan kita bisa berfoto di setiap pojokan. Petugasnya juga sepertinya sudah terlatih untuk mengambil foto dan mereka tahu di spot mana yang bagus. Jadi bisa minta fotoin petugas yang ada di sana. Setiap kamar dapat 1 gratis makanan ikan. Nggak bisa, Bon? Terbalik. Pantes. Enggak. Iya, nyangkut tadi. Iya, I know. Seperti tadi. Dapat apa ya? Habis makanan ikan. Iya. Ada Pokemon nih, Boy. Pokemon. I get a Pokemon ball. Ngambil makanan ikan aja ribet bet ya. Ya kalau bisa ribet kenapa harus simple ya nggak sih? Selain kasih makan ikan, jangan lupa ambil foto-foto cakep. Selesai ribet-ribet ngasih makan ikan, kita pun kembali jalan-jalan. Mereka juga punya greenhouse yang isinya banyak tanaman dan bunga. Ini tempatnya juga agak di atas, jadi view-nya lumayan cakep. Selesai lihat fasilitas hotel, kita pun ke kolam renangnya untuk berenang dan bersantai. Lalu kita istirahat sebentar, pergi keluar makan malam, kembali lagi ke hotel dan besoknya mengulangi kegiatan yang sama, lalu kita pulang ke Jakarta. Bonus footage jalanan Pamulang. Beberapa hari setelahnya, kita pun pergi ke jalan-jalan lagi ke Ciawi bersama keluarga. Kami menginap di Pullman Ciawi. Dari parkiran ke lobinya lumayan jauh, tapi ada bagi yang running dari lobi ke parkiran. Di sini juga sama, nggak ada sistemnya, jadi semacam rebutan gitu. Sambil check-in, kita juga dikasih cold towel untuk refreshing, dan proses check-innya nggak begitu lama walaupun ada kamar yang belum siap karena kita memang datang lebih awal pada waktu itu.
Posisi hotelnya sih lumayan enak ya, jadi keluar dari tol, dia tuh langsung ada di kanan, langsung belok. Jadi kita nggak usah mengalami yang macet-macet naik ke atas itu. Di sini terasa kalau mereka membuat hotel ini dipikirkan matang-matang. Jadi tidak hanya untuk keindahan estetika, tapi juga untuk kenyamanan dan kualitas. Walaupun terlihat memang sudah agak tua, tapi masih terawat. Waktu itu kami menunggu kamar berikutnya siap, tapi lumayan agak lama, karena katanya mereka akan telepon ketika sudah siap. Karena lumayan lama, akhirnya waktu itu kami datang ke lobi dan ternyata kamar kami sudah siap. Jadi kalau misalnya kalian menunggu lama, lebih baik samperin langsung karena bisa aja udah siap, tapi mereka belum ngabarin kita. Dari kamar yang langsung di depan kolam renang ini ada balkonnya dan kita bisa duduk-duduk menikmati pemandangan sambil ngopi sore. Selain kolam renang utama tadi, ini ada kolam renang yang kedua juga, dan ada kolam renang yang ketiga. Mereka juga menyediakan banyak fasilitas, berbagai jenis sepeda, listrik maupun manual, skuter, hiburan. Di sini kita bisa main sepuasnya. Lalu semua ini bisa kita nikmati secara gratis karena fasilitas dari hotel. Untuk breakfast-nya juga buffet style. Menunya bervariasi berbagai macam dan rasanya juga lebih cocok ke selera saya. Untuk kali ini saya suka dengan rasa makanan dan pilihan jenisnya. Dan mereka taruh makanannya ini tersebar ya, tempatnya luas dan terpisah-pisah makanannya. Jadi kalau misalnya nggak benar-benar ngelilingin satu tempat makan ini tuh nggak bakal tahu kalau misalnya ada jenis makanan lain di pojokan sana atau pojokan lain. Setelah selesai makan pagi, kami pun berjalan-jalan melihat fasilitas hotel. Ini hotelnya luas sekali, jadi hati-hati nyasar walaupun mereka menyediakan peta dan juga banyak sign di mana-mana. Kalau mau cari tenang, adem, damai, di sini dapat banget. Lumayan berasa juga capek setelah jalan keliling hotel. Setelah itu kami pun menunggu tram untuk ke Deer Park dan Flower Hills. Tramnya ini running between hotel, Deer Park, dan Flower Hills. Jadi dari hotel ke Deer Park, tuh ke Flower Hills, balik hotel lagi, dan seterusnya. Walaupun ada list jadwalnya, tapi nggak yakin kalau benar-benar ngikutin jadwalnya on the dot. Waktu itu kita kesananya weekdays, jadi nggak begitu ramai. Kebetulan di jam yang waktu kita naik itu nggak ada ketamu lain, jadi cuma kita aja. Serasa sewa private tram. Tapi walaupun begitu, tramnya tuh nggak nungguin kita, dia terus jalan aja. Karena mungkin siapa tahu ada tamu hotel lain di spot yang lainnya. Jadi dia tetap running between hotel, Deer Park, dan Flower Hills. Pemberhentian pertama adalah Deer Park. Di sini kita ada rusa dan kelinci. Bisa kasih makan dan disediakan oleh supir tramnya.
Jadi biasanya sebelum dia pergi, dia akan kasih kita makanan rusa dan makanan kelinci. Tamannya nggak begitu luas ya, dan karena waktu itu cuma ada kita doang sih, nyaman-nyaman aja. Cuma kalau misalnya weekend dan kemungkinan ramai atau banyak anak kecil, nggak tahu deh ini bakal senyaman apa di taman ini. Iya, dan bapaknya nggak ada ya, mamanya aja. Ntar kalau digabungin jadi lagi. Itu mah. Setelah selesai kasih makan, kita nungguin tramnya datang untuk jemput kita. Waktu itu di sana nggak ada tempat untuk berteduh dan panas banget, jadi cuma cari teduhan di bawah pohon aja. Dari Deer Park kita diantar ke Flower Hills. Di Flower Hills ini letaknya yang ada di dekat gerbang pintu masuk yang pertama kali kita masuk dari jalan raya. Di sini banyak bebek putih atau soang. Nggak tahu bedanya apa. Pokoknya di sini banyak. Dan supir tramnya nanti akan kasih kita roti gitu kayak untuk makanan mereka. Kalau saya sih jujur nggak mau deket-deket ya, karena itu gimana kalau dipatok. Tapi ya kalau berani sih sepertinya menikmati ngasih makan mereka. Dan mereka ini lumayan agresif loh, jadi mereka akan berkerumun dan ngejar-ngejar gitu untuk dapat makanan. Kalau saya sih kabur. Dan setelah selesai kita lagi-lagi nunggu tram yang datang untuk jemput kita. Tramnya kosong, jadi kesini cuma buat jemput kita aja. Dari sini kita langsung diantar balik ke hotel. Setelah ini kami pun istirahat sebentar lalu siap-siap untuk check out dan kembali ke Jakarta. Tidak terasa waktu liburan saya dan suami di Indonesia hampir berakhir. 1 minggu itu adalah waktu yang sangat cepat. Tapi kami sangat menikmatinya. Bertemu dengan keluarga, teman-teman, jalan-jalan, makan makanan khas Indonesia, dan menikmati suasana dan hal-hal unik yang cuma ada di Indonesia dan gak ada di tempat lain. Setelah ini kami pun harus melanjutkan perjalanan. Sampai jumpa di video berikutnya.